Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaid, mahasiswa di Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Shah Jember, Prodi PAI. Nah, dalam video saya ini sekarang yaitu akan sedikit menerangkan sebuah ringkasan dari tugas ilmu kalam, yaitu yang berjudul aliran dalam ilmu kalam. Nah, baik. Jadi ilmu kalam itu adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas akidah atau keyakinan dengan pendekatan logis dan rasional. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan dan membela keimanan umat Islam dari pengaruh pemikiran asing atau kesesatan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar umat. Nah, ilmu kalam ini juga disebut sebagai ilmu teologi Islam, yaitu ilmu yang membahas tentang ketuhanan, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan alam semesta dan lain sebagainya. Karena membahas hal yang mendasar seperti sifat Allah, takdir, kehendak manusia, dan kenabian. Nah, kalau ilmu kalam itu berbeda dengan ilmu fikih. Nah, kalau ilmu fikih itu adalah ilmu yang fokus kepada hukum dan amalan. Nah, sedangkan kalau ilmu kalam itu lebih fokus kepada isi hati dan keyakinan. Nah, ada 3 aliran utama dalam ilmu kalam. Yang pertama tradisionalis, yaitu Ahlus Sunnah Al-Hadis. Nah, aliran ini lebih mengutamakan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, tanpa menafsirkannya secara bebas. Dan juga mereka menolak penggunaan filsafat dan logika murni di dalam akidah. Nah, tokoh utama dalam aliran ini yaitu ada Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Sufyan Ats-Tsauri. Dan juga aliran ini menolak pandangan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mereka percaya Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, yang mana Al-Quran itu katanya tidak diciptakan. Dan juga mereka itu melakukan pendekatannya melalui tekstual dan sederhana. Kebanyakan aliran ini cocok untuk umat awam. Yang kedua rasionalis, yang mana di sini ada Mu'tazilah dan Jabariyah. Nah, kalau Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akal sebagai dasar utama memahami agama. Mereka juga berpendapat bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Allah itu tidak menciptakan keburukan, jadi semua kontrol itu ada di manusia. Dan juga mereka berpendapat bahwa sifat Allah itu dipahami secara simbiolis. Salah satu tokoh dari Mu'tazilah itu adalah Wasil bin Atha, Qadi Abdul Jabbar. Dan yang kedua itu Jabariyah. Kalau Jabariyah itu sebaliknya, yaitu mereka meyakini bahwa manusia itu tidak punya kebebasan. Semua perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah. Jadi kebalikan dari Mu'tazilah, yang mana mereka Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak ikut campur tangan. Nah, semua itu kehendak dari manusia. Tetapi kalau Jabariyah malah sebaliknya. Allah itu manusia tidak punya kehendak apapun, tetapi semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah. Nah, tokoh dari Jabariyah, tokoh utamanya adalah Jahim bin Sofyan. Dan juga pandangan ini sering digunakan penguasa untuk membenarkan kezaliman, seperti itu. Yang ketiga itu ada moderat, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, aliran ini yaitu aliran yang menggabungkan antara akal dan wahyu. Akal itu digunakan untuk memperkuat ajaran wahyu, bukan malah menggantikannya. Jadi di dalam aliran ini wahyu itu seolah-olah berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu konfirmasi dari sebuah kerja yang dihasilkan oleh akal, seperti itu. Tokoh utama dari Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ciri khas dari aliran ini yaitu mereka meyakini bahwa Allah itu punya sifat, tetapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Dan juga mereka menggunakan konsep kasab, yaitu perbuatan itu berasal dari Allah, tetapi manusia ikut serta dengan kehendaknya. Dan juga Asy'ariyah itu banyak dianut
di wilayah Mesir, di Indonesia, Maroko, dan lain-lain. Sedangkan kalau Maturidiyah itu lebih banyak pengikutnya di Asia Tenggara, Turki, dan India. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dalam mempelajari ilmu kalam. Nah, apa sih dampak positif dari mempelajari ilmu kalam? Ya, yang pertama itu ada kita bisa membantu kita membela Islam dari pengaruh pemikiran luar. Jadi bisa memperkuat keyakinan kita tentang mana yang ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Yang nomor dua yaitu mendorong pemikiran nasionalis dalam menjalankan iman. Yang nomor tiga, menyusun sistem keimanan yang logis dan terstruktur. Yang nomor empat yaitu membuka jalan bagi berkembangnya ilmu lain seperti logika dan filsafat Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak negatif dari mempelajari ilmu kalam. Yang pertama yaitu terlalu mengandalkan akal sampai menyimpang dari wahyu. Jadi dampak kita lebih dampak dari negatif kita mempelajari ilmu kalam, kita lebih sering mendahulukan akal daripada wahyu. Kita lebih menggunakan akal, lebih mempercaya akal daripada wahyu. Seperti itu. Padahal wahyu itu adalah sumber informasi yang akurat. Jadi harus mengkolaborasikan antara akal dan wahyu supaya menjadi umat manusia yang berakidah benar dan tidak terjerumus dalam kesesatan. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan perpecahan antar umat karena perbedaan tafsir dan pendekatan. Yang nomor tiga yaitu mengalihkan fokus dari dakwah dan pembenahan sosial ke debat teologis yang lebih rumit. Yang nomor 4 yaitu meningkatkan sikap taklid atau ikut-ikutan pada tokoh tertentu, bukan malah mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita lebih, karena apa ya? Karena kan di ilmu kalam itu seperti tadi definisi di atas, yaitu ilmu yang berpegang akidah dengan berdasarkan logis. Nah, jadi berdasarkan akal, rasionalis, mana yang menurut kita lebih masuk akal, maka kita akan lebih mengikuti itu. Nah, itu salah satu dampak negatif dari mempelajari ilmu kalam. Nah, dan juga yang terakhir, membuat Islam itu terkesan rumit dan sulit dipahami oleh orang awam. Jadi karena mereka lebih menggunakan akal, sehingga mereka sedikit melupakan wahyu. Jadi mereka semua menggunakan akal. Karena hal semua di dunia ini tidak bisa dipikirkan dengan akal, maka dampaknya mereka akan merasa kesulitan dan bahwa agama itu sulit. Seperti itu, apalagi kepada orang-orang yang awam. Maka dari itu, dalam mempelajari ilmu kalam, kita harus juga berdasarkan dalil nakli maupun dalil akli, supaya kita dapat memahami agama dan juga bisa menafsirkan agama ini dengan benar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, yang terakhir yaitu, jadi kesimpulan sederhananya, ilmu kalam itu adalah ilmu penting dalam sejarah Islam yang membantu menjaga dan membela akidah dengan cara berpikir logis. Namun penggunaannya perlu dilakukan dengan seimbang agar tidak menggeser peran utama wahyu. Nah, pemahaman akidah tetap harus berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata berdasarkan pada spekulasi logika atau debat panjang yang tidak produktif. Jadi antara akal dan wahyu itu harus seimbang, seperti itu, supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang keliru. Mungkin cukup sekian penjelasan yang singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.